Penginapan. Cerita pendek dari buku Dalam Kabut Astral, antologi cerpen horor, ditulis oleh Ika Saputri. Di sebuah desa, terdapat sebuah rumah yang sudah lama kosong. Banyak rumor yang beredar bahwa rumah tersebut bekas dari pesugihan. Namun, sang pemilik rumah kekeh mengatakan bahwa rumor tersebut tidaklah benar. Beliau menyebutkan bahwa rumah tersebut ditinggalkan karena mereka akan pindah ke luar kota. Tidak satupun orang percaya dengan apa yang dikatakan sang pemilik rumah, karena mereka banyak merasa bahwa di rumah tersebut sangatlah mengerikan. Bahkan ada seorang warga yang pernah melihat bahwa terdapat hal-hal aneh di dalam rumah tersebut, seperti kursi yang bergoyang yang tampak dari jendela rumah itu, dan ada juga yang melihat pintu yang tiba-tiba terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Suatu hari, ada sekelompok remaja yang datang ke desa itu. Mereka rencananya akan tinggal selama beberapa minggu di sana. Mereka tentunya membutuhkan tempat penginapan. Sementara itu, di sana tidak terdapat rumah yang kosong lagi, selain rumah kosong yang dirumorkan oleh warga sekitar memiliki penghuni itu. Sekelompok remaja itu pun mau tidak mau harus tinggal di sana, karena mereka akan melakukan tugas observasi di desa tersebut. Banyak warga yang melarang mereka tinggal di rumah itu, namun apa boleh buat? Mereka tidak punya tempat tinggal lain selain di rumah itu. Keesokan harinya, tibalah mereka di rumah tersebut. Mereka mulai membersihkan rumah yang sudah lama tidak berpenghuni itu. Mereka terdiri dari 10 orang, 4 orang laki-laki bernama Reno, Ragil, Andi, dan Anto, serta 6 orang perempuan bernama Anissa, Alda, Poppy, Pani, Penny, Panda, dan Rini. Mereka berbagi tugas. Untuk perempuan, bertugas membersihkan bagian dalam rumah, sementara yang laki-laki membersihkan halaman di sekitar pekarangan rumah. Baru beberapa jam mereka di sana, sudah dikejutkan dengan suara kursi yang tiba-tiba bergeser. Hal itu lantas membuat para remaja perempuan tersebut kaget dan spontan berteriak. Remaja laki-laki yang di luar rumah pun terkejut dengan teriakan anggotanya yang di dalam rumah. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Kemudian para remaja perempuan itu pun mulai menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Tetapi para remaja lelaki itu pun tidak terlalu menghiraukan kejadian tersebut, dan Reno selaku ketua kelompok tersebut meyakinkan teman-temannya yang lain bahwa tidak terjadi apa-apa. Ia mengingatkan teman-temannya agar jangan terlalu dipikirkan dan harus selalu positive thinking. Beberapa hari setelah kejadian itu, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Sekelompok remaja itu pun mulai menjalankan kegiatannya dengan penuh semangat. Malam ini mereka berencana akan membuat kegiatan piknik di halaman rumah tersebut dengan memasang tenda juga. Dari siang hingga sore, mereka sibuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Sementara selesai Isya, mereka mulai acara piknik tersebut. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, dan tanpa mereka sadari, anggota mereka ada yang kurang, yaitu Poppy. Poppy tiba-tiba menghilang dari rombongan. Tidak ada yang tahu di mana Poppy berada. Bahkan ponselnya pun tidak aktif. Mereka semua cemas dan panik. Mereka mulai mencari Poppy di sekitar pekarangan rumah. Setelah 15 menit mereka mencari keberadaan Poppy, mereka melihat bahwa ada yang janggal di rumah tersebut, yaitu ada sebuah kamar kosong yang tidak pernah mereka buka sejak pertama mereka datang ke rumah tersebut. Kemudian Reno dan bersama teman-temannya memberanikan diri membuka kamar tersebut, dan ternyata benar, ada Poppy di dalam kamar tersebut dengan keadaan tidak sadarkan diri. Mereka semakin panik dan segera membawa Poppy keluar dan langsung menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Poppy segera ditangani dokter dan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap Poppy.
Poppy hanya kelelahan saja dan sekarang sudah sadar. Setelah dokter meninggalkan ruangan, mereka semua bertanya kepada Poppy mengenai kronologi yang terjadi, dan Poppy pun mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada saat teman-temannya sibuk memanggang stik, Poppy melihat ada bayangan putih dari arah jendela samping rumah. Karena Poppy penasaran, akhirnya Poppy mengikuti bayangan tersebut sampai pada akhirnya bayangan tersebut berhenti tepat di depan pintu kamar kosong itu. Dengan rasa penasaran yang menggebu-gebu, akhirnya Poppy memberanikan diri membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu terbuka, Poppy masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap. Baru saja Poppy masuk, dengan cepat pintu tersebut tertutup dengan sendirinya. Poppy panik dan langsung menggedor-gedor pintu itu. Namun hasilnya nihil, tidak ada yang mendengar suara Poppy. Lalu Poppy kepikiran untuk menelpon teman-temannya, tapi ponsel Poppy habis baterai. Poppy semakin panik dan Poppy sangat takut akan kegelapan. Tidak lama dari situ, Poppy tidak sadarkan diri. Mereka semua merasa lega setelah mendengar cerita Poppy, karena tidak terjadi hal-hal yang seperti mereka khawatirkan. Namun mereka semua jadi semakin penasaran dengan kamar kosong tersebut. Selama mereka tinggal di sana, memang belum pernah memasuki kamar tersebut karena tidak diperbolehkan oleh si tuan rumah. Beliau bilang bahwa kamar tersebut tempat menyimpan barang-barang berharga. Itulah kenapa tidak ada yang boleh masuk ke sana. Setelah itu, keadaan Poppy sudah mulai membaik. Mereka semua balik ke rumah penginapan mereka itu. Berhubung hari sudah sangat larut, setelah sampai di rumah, mereka langsung masuk ke kamar masing-masing dan langsung istirahat. Keesokan harinya, mereka semua bersama-sama pergi ke rumah tuan rumah untuk menceritakan kejadian semalam. Karena setelah dari rumah sakit, Reno si ketua kelompok langsung menelpon bapak tuan rumah dan memberitahu kejadian yang telah menimpa Poppy. Dan si tuan rumah bilang bahwa besok temui saja dia di rumahnya. Setelah mereka sampai di rumah itu, bapak tuan rumah mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasi Poppy saja. Karena di rumah itu tidak ada apa-apa dan kamar kosong itu pun hanyalah kamar biasa yang dijadikan tempat penyimpanan barang-barang mereka dulu. Bapak si tuan rumah berusaha semaksimal mungkin meyakinkan sekelompok remaja tersebut bahwa tidak ada apa-apa. Setelah pulang dari rumah bapak itu, sekelompok remaja ini pun kembali mendiskusikan tentang tempat tinggal itu. Tetap memilih untuk tinggal di sana sampai kegiatan selesai atau pulang saja ke kota mereka. Kemudian, Ragil memberikan saran kalau mereka tetap tinggal di sana dan segera menyelesaikan tugas mereka secepat mungkin. Karena lebih cepat tugas mereka selesai, maka mereka semua bisa pulang lebih cepat. Setelah mendengar saran dari Ragil, sekelompok remaja itu pun setuju dengan saran yang diberikan. Mereka harus menyelesaikan tugasnya dalam 1 minggu dan kemudian langsung balik ke kota asal masing-masing. Seminggu kemudian, tepat di hari kepulangan mereka ke tempat masing-masing, mereka semua sangat senang bisa segera kembali karena semakin dekat dengan kepulangan mereka, semakin banyak kejadian aneh di rumah tersebut. Mulai dari lampu yang tiba-tiba mati tanpa sebab, bunyi air keran yang selalu hidup, bahkan suara orang tertawa dan menangis. Mereka semua pun seringkali tidur di ruang tamu bersama-sama karena ketakutan. Seminggu belakangan ini mereka bekerja dengan keras agar pekerjaan mereka selesai dan akhirnya tepat di hari ini mereka semua bisa pulang dan meninggalkan rumah penginapan yang seram itu.